Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas pekan kemarin bagaimana tata cara wudhu, sunah-sunahnya, yang dimana di situ dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari kita membasuh telapak tangan sampai membasuh yaitu telapak kaki. Maka di sini saya akan mengulangi sedikit, akan mengulangi kembali bagaimana tata cara wudhu yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kemudian kita akan menyampaikan tambahan tentang ibadah tayamum, ya. Seandainya kita dalam bepergian, seandainya kita tidak mendapatkan air untuk digunakan berwudu, maka alternatifnya sebagai penggantinya adalah dengan tanah ataupun debu, yang dimana itu sebagai pengganti daripada air apabila tidak kita mendapatkan air, atau seandainya kita dalam kondisi darurat atau dalam kondisi kita memang saat itu kita tidak mungkin untuk berwudu karena kondisi kita luar biasa sibuknya, atau mungkin tidak dimungkinkan kita bisa berwudu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi akan praktekkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah yang dicontohkan atau tradisi kebiasaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita, meskipun nanti terjadi sesuatu, ada perbedaan, itu tidak menjadi masalah. Meskipun nanti ada pendapat yang mengambil pendapat Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, tapi pada dasarnya yang penting pokok-pokoknya ataupun rukun-rukunnya itu harus dijaga urutannya, ya. Kemudian mana yang harus dijaga untuk dibasuh. Adapun masalah mekanismenya, tata caranya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi semuanya itu sama, ya. Akan tetapi lebih utamanya, lebih afdolnya, maka kalau seandainya kita berwudu mengikuti betul-betul persis sebagaimana Nabi ketika berwudu, maka ini penting sekali kita sampaikan kepada para jamaah agar kita semakin lebih baik dalam kita berwudu, sehingga sholat kita pun akan juga lebih baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita sampaikan kemarin yaitu apa? Di dalam kitab yang kita sampaikan ini, maka yang pertama adalah yaitu membaca tasmiyah atau membaca basmalah. Maka segala apapun tindakan, perbuatan, bahkan urusan ibadah pun harus dimulai dengan basmalah. Urusan-urusan yang mubah, ya, seperti kita makan, seperti kita mau tidur, seperti kita mau kerja, apapun aktivitas, kita pakai sandal, kita pakai pakaian, ya, maka kalau seandainya kita awali dengan bacaan basmalah, maka akan bernilai ibadah. Akan bernilai apa? Ibadah. Tapi kalau segala aktivitas, segala urusan, segala perbuatan, kalau seandainya tidak kita awali dengan basmalah, maka akan terputus dari berkah, terputus dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali para jamaah Bapak Ibu, sekedar kita menutup pintu saja, ya. Kita kalau membaca basmalah maka akan terhindar dari apa? Setan, jin yang masuk ke dalam rumah. Nah, itu urusan yang luar biasa, manfaatnya, dahsyatnya basmalah. Apalagi ketika kita berwudu, maka kita membaca basmalah. Setelah membaca basmalah kemudian kita bisa bersihkan, kita cuci tangan kita, ya, sela-sela, ya, antara ruas-ruas jari jemari kita gosok, ya Bu. Nah itu. Nah, kemudian setelah kita membasuh daripada telapak tangan kita, ya, mulai dari punggung, ya, telapak tangan, dan kemudian juga telapak tangan yang biasa kita megang sesuatu, tujuannya agar kotoran-kotoran itu juga keluar, beserta juga kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita pun itu akan juga
bersamaan akan juga luntur dengan air wudhu yang kita basuhkan ke telapak tangan kita, ya. Nah, itu. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang mungkin di samping tidak kelihatan bisa geser, nggak apa-apa, biar tahu ya. Nah, itu kalau seandainya belum tahu. Jadi agak geser nggak apa-apa, Bu. Agak geser jenengan, Bu. Nanti yang sebelah sana ya atau ibu-ibunya biar tahu. Kita praktek. Ya, kalau nggak lihat nanti nggak tahu kita. Kita praktek biar tahu, ya. Jadi tata cara wudhu yang benar. Dibuka saja nggak apa-apa lah. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, kemudian kita mulai berkumur, ya, matmadhah, ya, ini berkumur. Ketika kita berkumur para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa kita barengi dengan kita memasukkan air ke hidung, ya. Jadi sambil kita berkumur, ya, ambil air satu, ya, takaran atau satu, ya, celupan, atau satu, ya, tangan kita ambil air tadi, kemudian kita kumur, ya, kemudian kita keluarkan, sisanya kemudian kita hirupkan. Nah itu, ya. Jadi dalam satu ciduk, kalau satu ambil air tadi, ya, kita ambil air, kita kumur, ya, kemudian kita, nah, jadi kita, ya, sambil kita hirup air, ya, bisa. Yang penting dalam satu air tadi kita ambil, ya, sambil kita kumur dulu, ada sisa sedikit air, kita masukkan. Nah, jadi dalam satu, ya, takaran, ya, di tangan kita, satu celupan air yang kita ambil di telapak tangan kita bisa kita kumurkan sambil kita bersihkan hidung kita, ya, kita hirup, ya, istinsyak namanya, ya, dihirup, kemudian istinsyar, dikeluarkan, ya. Sedikit air sisa, ya, ambil air lagi, dan nah itu. Jadi para jamaah, ini apa yang diajarkan oleh Nabi ketika berwudu, ketika berkumur, matmadhah dengan istinsyak dan istinsar, ya. Ustaz, saya masih belum bisa ini menghirup air ini. Ya sudah, kalau belum bisa, ya, kita hirup, kemudian sedikit air, kemudian, ya, kita sisakan, ya. Nah, langsung. Biasanya kalau kebiasaan kita masukkan gini, ya. Memang itu sebagian ada ulama yang membersihkan dengan jarinya ketika masukkan hidung. Tapi yang diajarkan Nabi itu tadi, ya, istinsyak, menghirup air, kemudian istinsar, kemudian dikeluarkan, disemburkan. Jadi kotoran-kotoran yang ada dalam hidung ini lebih cepat keluar, ya, dengan semburan tadi, ya. Tadi itu insya Allah lebih bersih, lah itu. Nah, setelah kita kumur sekaligus kemudian menghirup air, ya, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil air seperti biasanya, kemudian kita basuhkan muka, ya. Basuh muka ini perhatikan mulai dari ujung kening ini, ya, kemudian kita bersihkan, ya, sampai sela-sela, ya, kedua mata ini, ya, kemudian di atas pelipis, ya, kemudian di bawah juga ini, ya, alis, ya, kemudian kita kosok-kosok, ya, jangan sampai kita cuman, ya, ini kemudian di antara pembatas, ya, daun telinga ini sampai kemudian dagu, ya, ini tidak kita bersihkan. Makanya Nabi ketika membasuh muka, Nabi kemudian membasuh jenggotnya. Nah itu. Nah, karena jenggotnya panjang Nabi, ya. Nah, kemudian setelah membasuh kepala, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membasuh tangan, ya, ya. Tangan dulu, kemudian ditarik, ya. Nah, tarik bisa kita lebihkan, ya, kemudian kembalikan lagi, ya, dipelurut gitu, ya, dipelurut. Jadi air ini bisa rata, ya.
Jadi kalau kita cuman gini, nanti ada juga yang tidak rata ya. Kemudian air tadi, kemudian kita angkat, apa kita pelurut ya, biar air itu juga kemudian di sini bisa mengalir. Kemudian kita ratakan. Nah, itu para jamaah ya. Nah, jadi ini bagaimana ketika membasuh kedua tangan sampai marofik, sampai kedua siku. Nah ini dilebihkan lebih ahsan, lebih bagus ya. Jadi seandainya seperti ini kita lebihkan ya, lebihkan. Ya. Jangan sampai kita melirit dengan anggota air badan, anggota air wudhu kita. Rasulullah SAW mengatakan, ya, faman istati minkum ayutil falyutil. Jadi kalau seandainya ketika berwudu itu dilebihkan, nggak ada masalah, ya, itu lebih baik. Nanti ketika pada hari kiamat anggota-anggota air wudhu kita akan bercahaya bersinar, masya Allah, ya, karena kena air wudhu tadi. Nah itu, nah kita bersihkan, ya, sambil kita juga pelurut lagi, ya, biar air juga tetap mengalir, ya. Setelah kemudian tangan, kedua telapak tangan, kemudian sampai siku, ya, sampai siku marofik ini, mirfaqah, ya, mirfaqah ini marofik. Setelah selesai, kemudian baru ambil air, ya, tidak usah banyak-banyak, yang penting air itu ada di atas, ya, telapak tangan kita, kemudian kita sapukan, wamsahu biurusikum, ya, kita sapukan sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi, ya, kemudian langsung daun telinga. Jadi jempolan ini itu untuk mengusap, ya, daun telinga yang sebelah luar, ya, bagian luar, ya, digosok. Kemudian jari tengah ini untuk mengosok yang di dalam. Nah itu. Ya, jadi sambil kita gosok sedikit, ya, biar basah namanya. Daun telinga ini, ya, ini harus basah. Ini juga basah, ya. Kemudian ini juga. Selesai satu kali cukup, ya. Bagaimana Ustadz kalau ada pendapat, ya, membasuh kemudian tidak sampai ke tengkuk, ya. Memang benar ada pendapat Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 6 ini, wamsau biruusikum, bi kalimat bini litabit, ya. Jadi artinya sebagian apa? Sehingga sebagian itu cuman, ya, kalau membasuh, maaf, ya, membasuh, ya, sebagian gini, ya. Nah, jadi memang tidak sampai utuh, sampai kemudian keluar, sampai belakang tengkuk, kemudian dikembalikan. Gini, ya, sambil gini nggak apa-apa. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan sebagian pendapat daripada Imam Ahmad. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, bagaimana ketika berwudu, baik laki-laki maupun perempuan, ya, seandainya rambutnya panjang, ya, itu, ya, boleh dia tidak sampai memanjangkan rambut, cukup sampai tengkuk, kemudian diambil atasnya rambut, kemudian dikembalikan ke depan, kemudian langsung telinga. Nah itu. Jadi seperti itu para jamaah, nggih. Paham nggih? Jadi kita ambil air wudu, basuh semua sampai tengkuk, dikembalikan lagi satu kali cukup, ya. Nah, kalau yang seperti ini kurang sempurna karena yang dinamakan wamsau biruusikum, ya, ra'sun ini kepala, bagian kepala, ya, rambut mulai kening ujung sampai tengkuk ini batasannya. Makanya di situ Allah SWT mengatakan basuhlah kepala kamu keseluruhannya. Jadi seluruh, ya, sedoyo. Jadi nggak sebagian, ya memang sudah benar, tapi kurang sempurna. Rasulullah itu kalau membasuh sempurna betul sampai depan, kemudian ke belakang, dikembalikan lagi, kemudian telinga. Cukup satu kali, nggih. Itu mudah sekali insya Allah, nggih Bapak Ibu. Nanti praktek nanti, ya. Kalau belum terbiasa, Ustaz biasanya saya cuma gini 3 kali, ya nggak ada masalah. Kemudian kuping, ya, kuping pun kadang gini, ya, dikosok, ya, ini, ya, biar basah semuanya, daun telinga bagian luar basah, dalam juga dikosok, ya,
biar basah ya. Nah, itu tujuan wudu kita agar apa? Semua anggota wudu ini basah. Yang bagian-bagian yang harus dibasuh gitu. Kemudian setelah itu kaki. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaki seperti biasanya ini kaki ibaratnya kaki nih ya. Ya dikosoi, roswas jari ini dikosoi ya. Dikosoi sampai kemudian kedua mata kaki di atasnya kedua mata kaki, jangan sampai di bawahnya. Di atasnya kedua mata kaki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bun ini dalam bahasa Arab adalah kedua mata kaki, polok ya, polok ya bahasa Jawa ini nah, polok nggih. Nah, itu harus digosoi sambil belakangnya juga, itu belakang poloknya ya, tumit-tumitnya ini juga harus digosok. Jangan cuman ketika berwudu kakinya digantung saja. Kadang dikosoi cuman hanya atasnya itu ya. Nah itu, jadi ini kaki ini cuma dikosoi gini. Nah ini kadang tumitnya, ini kadang ada yang tidak tersentuh air. Ini bahaya. Kalau sampai ada yang tidak tersentuh air, ini apa yang terjadi? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan safar, kemudian melihat ada sahabat dia sedang berwudu. Ketika sedang berwudu, ternyata apa? Nabi melihat sahabat tadi berwudunya tidak baik, nggak benar. Sampai-sampai ketika melihat ada bagian sikunya yang nggak basah, ada juga bagian tumitnya juga nggak basah. Karena ya mungkin sembrono, nggih Pak, kecepatan gitu wudunya atau sakarepe dhewe ya, seenaknya saja tanpa mau dipandu oleh Nabi ya, atau mungkin tanya kepada Nabi, sehingga Nabi mengatakan wailul lil aqabina minan nar. Wailul aqabi minan nar. Hati-hati wahai umatku, ketika kalian berwudu di antara tumit kalian tidak basah atau bagian siku tidak basah, maka apa yang terjadi? Akan dijilat dengan api neraka. Ayo Bapak Ibu, ini anggota-anggota wudu yang wajib yang harus dibasuh kena air. Gara-gara tidak kena air nanti tersentuh api neraka. Aja sembrono loh nggih masalah wudu. Jadi kadang-kadang bisa dianggap sepele ya. Yang penting wudu udah menggugurkan kewajiban. Tapi tata caranya itu nggak bener. Ini bisa nanti tersentuh api neraka. Gara-gara wudu Pak Bu nggih, bisa menyebabkan nanti anggota badan kita terjilat api neraka kalau itu tidak benar. Makanya disinilah pentingnya kita untuk menjalankan ibadah wudu yang benar. Baik. Para jamaah Bapak Ibu, itu tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi yang insya Allah praktis, simple, tinggal bagaimana nanti kita sering untuk menjalankannya, mengulang-ulang, membiasakannya. Ini penting-penting. Yang dulu-dulu wudu kita belum benar, insya Allah dengan kita belajar ngaji tata cara wudu yang benar, maka alhamdulillah kita paham. Lebih pahamnya lagi, mungkin lebih enaknya lagi, kalau kurang mantep nanti bisa buka video di situ tata cara wudu yang sesuai sunnah Nabi. Nanti ada situ ya gerakan-gerakannya ya, lebih enak ya. Ada TV nanti di itu ada wifi-nya lebih besar, bisa lihat tata dipraktekkan, diikutin. Nah itu. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, poin yang selanjutnya, seandainya tatkala kita bepergian, perjalanan, kita naik kereta, kita naik pesawat, kita naik mobil pribadi, tiba-tiba kita tidak bisa mendapatkan air atau jauh dari mungkin masjid atau musola. Saat-saat itu mungkin kondisi kita mungkin sakit, kita tidak mungkin bisa menggunakan air dalam kondisi kita sakit, gergesi, nanti panas ya. Ya ini kalau kita pakai air nanti akan menyebabkan ditambah panas lagi suhu badan kita. Maka solusinya adalah kita bisa menggunakan apa? Turab, menggunakan yaitu debu ataupun tanah yang suci. Yaitu dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bab masalah tayamum, fatayammamu sha'idan thayyiba. Jadi apabila kalian tidak mendapatkan air, baik ketika dalam bepergian, safar atau marid, sakit, maka fatayammamu sha'idan thayyiba, dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Jadi tanah itu sebenarnya suci. Jadi tanah itu sebenarnya pada dasarnya suci. Makanya kita diberi keringanan oleh Allah Azza wa Jalla ketika tidak mendapatkan air, maka dengan apa? Dengan tayamum.
Maka bagi yang sakit-sakit Bapak Ibu, orang tua kita, keluarga kita yang sakit, seandainya itu ya dia itu menjadi kembang amben ya. Kalau orang biasa itu nggak bisa apa-apa dia. Maka sediakan aja di situ baskom ya. Di situ tempat wadah, diberi tanah ya, diberi tanah atau pasir di situ. Maka di situ bisa digunakan untuk tayamum setiap dia mau melaksanakan ibadah sholat. Maka bisa di situ telapak tangannya kemudian ditempelkan ke tanah, ya toh. Kemudian bisa ditebahkan seperti ini boleh, atau bisa ya. Nah, kemudian diusap pergelangan, ya seperti biasanya, ya. Jadi kalau seandainya kita misalkan ambil tanah ataupun debu dimanapun, ya toh, maka yang harus kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka cukup 1 kali saja sudah sah ya. Jadi tidak harus 3 kali. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita mengambil debu ataupun tanah yang ada di sekitar kita, di tembok ya toh, kemudian adapun ya kita sediakan di wadah tadi, maka bisa kita gunakan apapun media. Nah itu. Jadi kalau seandainya di kendaraan, Ustaz, ini nggak ada debu, ya sudah, bismillah. Mungkin di kaca itu, ya kalau seandainya kita yakin, ya yakin di situ ada debu, ya kita tempelkan, ya. Kemudian mulai kita membasuh, ya telapak tangan kita dengan debu tadi, ya kita bisa tiup atau kadangkala ya, seperti ini kalau memang itu banyak debunya, ya toh. Kemudian kita usapkan ya muka kita. Nah itu, usapkan muka kita ya. Kemudian kita sambil basuh juga telapak tangan. Nah itu. Kemudian setelah itu kita bisa berdoa. Jadi simple ya toh. Kalau seandainya kita tayamum, cukup apa? Kita ya membasuh telapak tangan, kemudian muka, kemudian kita berdoa. Jadi nggak usah sampai siku, tidak usah ya, cukup sampai pergelangan saja ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau seandainya kita bertayamum ya toh, tayamum kita ambil debu ya toh, kemudian kita tebahkan bisa, atau kita tiup ya toh. Nah itu, kemudian kita basuh ya toh, kemudian tangan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata cara tayamum yang sangat simpel, setelah muka kemudian ya kita basuh tangan pergelangan. Nah itu. Jadi tidak usah kemudian kepala, ya tidak usah kemudian kaki, ya cukup ya wajah kita dan pergelangan tangan kita. Nah itu sudah, kita cukup ini untuk tayamumnya ya, simpel kan? Nah itu. Kemudian kita berdoa sebagaimana doanya sama. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup 1 kali Ustaz. Bagaimana kalau 2 kali? Ya memang ada pendapat 2 kali, tapi cukup 1 kali. Sebagaimana dijelaskan ya Rasulullah SAW ketika beliau tayamum tidak mendapatkan air, maka beliau membaca basmalah, kemudian menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah ataupun ke tempat ya batu yang ada debunya, kemudian beliau mengusap wajahnya, kemudian mengusap kedua telapak tangannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, bahwa bagaimana tata cara tayamum yang benar. Jadi tidak usah sampai siku ya, cukup pergelangan tangan saja sudah cukup. Nah itu. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membatalkan wudu itu juga sama membatalkan tayamum. Apakah boleh ketika orang tayamum itu seandainya belum batal bisa untuk 2 waktu sholat? Boleh. Ya, boleh seandainya dia belum batal. Jadi boleh sebagaimana wudu kita belum batal seperti ini, kemudian kita langsung sholat tanpa kita berwudu. Bagaimana kalau kita wudu lagi? Ya itu lebih baik. Silakan kalau wudu lagi, nggak ada masalah. Artinya apa? Sesuatu yang seandainya kita mengulang hal-hal tentang masalah ibadah wudu ini,
itu sesuatu yang baik. Seandainya pun kita tidak mengulang, itu pun tidak masalah. Apa saja yang tidak membatalkan wudu? Ya mungkin kalau biasa kita habis misalkan ngaji kemudian kita makan, cukup kita kumur saja, tidak usah wudu. Kita minum, ya kita pulang makan, kemudian kita tidak wudu, tidak batal. Jadi makan itu, minum itu tidak membatalkan wudu. Silakan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kebiasaan para sahabat Nabi ketika ngobrol di dalam masjid bersama Nabi ini, biasa ada makanan, ada hidangan. Kadangkala beliau memakan makanan itu, kemudian beliau tanpa wudu, langsung beliau sholat. Begitu juga para sahabat. Suatu ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, ana tawadhu minal ghanam, apakah kita harus wudu ketika habis makan daging kambing? Apa kata Nabi? La, tidak usah. Ana tawadhu ya minal ibil, apakah kita harus wudu ketika makan daging unta? Apa kata Rasulullah SAW? Naam. Jadi kalau makan daging unta wudu, kalau daging kambing tidak wudu. Nah, ini dalam hadis Imam Muslim. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang ketika dia makan makanan seperti gorengan, kentaki, ayam, daging, ya, itu seandainya dia tidak berwudu, itu sudah cukup, maka tetap dia boleh menjalankan ibadah sholatnya. Jadi para jamaah, kadang-kadang orang beranggapan kalau sudah makan minum itu batal wudunya. Tidak. Maka ini persepsi yang mungkin tidak benar. Karena makan dan minum itu bukan membatalkan wudu, kecuali apa yang keluar dari kedua lubang, yaitu dubur dan dubur, ya. Ketika mungkin buang air kecil, ataupun kemudian BAB, ataupun kemudian durot, kentut dan sebagainya, maka ini jelas membatalkan wudu. Atau kemudian tidur terlentang, ya, tidur tengkurap, atau tidur secara secara luasa yang itu membuat dia nikmat tidurnya, maka itu batal. Tapi kalau orang ketiduran duduk, jenengan duduk gini, nah itu tidak batal wudunya. Jadi para jamaah, jadi pernah ada sahabat yang kemudian dia duduk sambil tertidur, kemudian saat itu ya waktu qomat, waktu Jumatan, ya, maka saat itu dia langsung sholat. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk berwudu. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan apa saja yang membatalkan dan apa saja yang tidak membatalkan. Maka seandainya kita tertidur dalam kondisi duduk, ya, kecuali kalau tidurnya berbaring, ya, tidurnya berbaring, tengkurap atau melumah, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Karena tidak tahu ketika orang sedang tidur, saat-saat seperti itu, kondisi yang berbaring ataupun kondisi tengkurap, disitulah setan, ya, bisa menguasai dirinya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu tata cara wudu, tayamum, dan hal-hal yang membatalkannya, maka juga hal-hal yang dianjurkannya. Maka hendaknya setiap kita mau sholat, kita berwudu, boleh, itu lebih baik. Kalau tidak, sudah cukup, insya Allah sudah tetap sah sholat yang kita kerjakan tanpa kita harus mengulangi wudu kembali. Seandainya kita makan, seandainya kita minum, maka boleh kita tidak berwudu, cukup, ya, seandainya kita bersihkan mulut kita dengan air putih, ya, sambil kita minum atau kita kumur kembali, juga itu cukup insya Allah. Itulah kemudahan dalam kita berislam, tidak ada yang sulit insya Allah para jamaah. Jadi kalau seandainya kita sakit, seandainya kita bepergian, maka solusinya boleh kita tayamum. Satu tayamum bisa juga digunakan untuk beberapa waktu sholat sebagaimana kita wudu. Sama, status hukumnya wudu dengan tayamum adalah sama, seandainya tidak mendapatkan air. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tidak ada alasan ketika orang sakit pensiun sholatnya. Karena apa? Karena sakit, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, nggak bisa bergerak badannya, ya diwudukan. Siapa yang membutuhkan? Ya keluarganya, pakai debu. Nah itu. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita, orang tua kita yang nggak bisa, ya, bergerak, ya, kondisinya sudah stroke atau kondisinya sakit yang parah, ya,
atau mungkin kecelakaan ya, diperban banyak mungkin ya, nggak mungkin dia berwudu, maka ya sudah keluarganya ambil debu ya, kemudian ditayamumkannya ya, diusapkan wajahnya kemudian telapak tangannya. Nah itu insya Allah para jamaah, tetap ketika orang dalam kondisi sakit parah apapun, tidak bisa dia bergerak sekalipun, tetap dia harus sholat. Maka wudhu inilah ya, tayamum inilah yang akan menjadikan ya syarat kesucian dia. Yang kedua para jamaah Bapak Ibu, yang disunahkan wudhu bagi kita adalah apa? Setiap kita aktivitas, setiap kita bekerja, setiap kita mau berbuat apa saja, bahkan sampai kita tidur pun, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk apa? Berwudu. Makanya Nabi ini ketika mau perang, ketika mau bekerja, ketika dia juga mau istirahat tidur, beliau selalu ambil air wudu. Masya Allah. Sampai apa? Urusan masalah tidur, urusan masalah bekerja, urusan masalah perang yang begitu gentingnya saja, itu harus dengan apa? Berwudu dulu dalam kondisi suci. Ini Rasulullah SAW. Makanya dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, idza ataita majaka fatawadda wudu'aka li shalah. Seandainya kalian ingin mendatangi tempat tidur kalian, jangan lupa ambil air wudu dulu. Wudu Bapak. Ustaz, habis wudu saya kentut, wudu lagi. Jangan sampai dalam kondisi batal. Kemudian mau tidur kok kentut lagi, ambil air wudu lagi, nggak ada masalah. Gratis, ringan, sesuatu yang mudah. Artinya apa? Ketika dalam kondisi kita tidur, jangan sampai kita dalam kondisi berhadas. Dalam kondisi apa? Berhadas. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak membiasakan ketika kita mau tidur, anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita biarkan mereka dalam kondisi tidak bersuci. Maka tanyakan, sudah wudu belum Pak, Bu? Sudah wudu belum Nak? Ayo wudu dulu. Biasakan, ya anak-anak kita biasakan untuk wudu. Jangan sampai nanti sudah tumbuh besar, dia tidak menjaga kesuciannya. Ini penting sekali. Kenapa? Harapannya orang ketika bersuci dalam kondisi apapun, ini keutamaannya seandainya Allah mewafatkannya dalam kondisi tohir, kondisi suci. Masya Allah. Nah, itu penting sekali para jamaah. Makanya Rasulullah SAW ini ketika berperang, beliau selalu mengambil air wudu, kemudian beliau berangkat perang kalau seandainya batal. Bahkan sampai ada sahabat Bapak Ibu ya, gara-gara dia berwudu ya, menjaga air wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, sampai terompahnya sandalnya itu terdengar di surga. Siapa Bapak Ibu? Sahabat siapa? Siapa? Ada yang tahu? Bilal. Betul ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, dulunya dia orang yang hina di kalangan masyarakat musyrik Quraisy Mekah. Mungkin di hadapan para tokoh-tokoh pembesar Quraisy Mekah ini, Bilal ini ibaratnya ini nggak ada nilainya Pak Bu. Jadi kalau sudah budak yang dinamakan maula budak ini di hadapan mereka itu nggak ada nilainya. Dijual mungkin dengan harga telur pun bisa. Karena budak mau diapakan bebas. Bapak Ibu nggih? Nah, yang dinamakan budak ini mau diapakan bebas. Dijual yang murah. Ya, bahkan lebih mahal daripada HP kita sekarang ini. Tapi ketika dia masuk Islam, Islam menjadikan dia mulia. Bahkan lebih mulia lagi, dia bisa meningkat derajatnya lebih tinggi di antara para sahabat-sahabat yang lain. Apa? Masya Allah. Amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, mantan budak, kemudian dia masuk Islam ketika dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia menjadi muadzinnya Nabi. Tapi Masya Allah, ini menjadi contoh bagi kita. Kadangkala orang itu menilai seseorang kan karena apa? Karena statusnya, karena sukunya, karena marganya, karena apa lagi Bapak Ibu? Karena derajatnya. Tapi pandangan Allah yang dinilai itu karena Islamnya.
karena amalnya. Bisa jadi manusia memandang, oh dia cuma sekedar tukang beca, dia sekedar cuma kuli bangunan, mungkin sekedar dia hanya cuma sebagai pembantu rumah tangga, mungkin sekedar dia hanya cuma buruh. Tapi ketika dia bertakwa kepada Allah, dia menjaga amalan-amalan solehnya, di hadapan Allah dia lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang punya gelar sarjana S1, mungkin S2, S3, dokter, profesor, atau mungkin dia punya jabatan sebagai bos, sebagai juragan, mandor, tapi dia tidak pernah menjaga air wudunya, apalagi menjaga sholatnya. Di hadapan Allah hina. Di hadapan Allah apa Bu? Hina. Makanya kadang manusia kan menilai itu kan karena apa? Kamu pekerjaannya rendahan. Padahal Masya Allah amalannya luar biasa. Dia selalu ketika batal wudu, ketika dia batal suci, kemudian sholat 2 rakaat. Sebagaimana Bilal ketika dia batal ambil air wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Hanya gara-gara dia menjaga air wudunya dan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat wudu, sholat sunnah, menjadikan dia apa Bapak? Melampaui sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sampai-sampai suara sandalnya saja itu terdengar di pelataran surga. Ya Bilal, amalan apa yang menjadikan engkau itu mendahuliku sehingga sampai aku mendengar terompahmu, suara sandalmu itu ada di pelataran surga. Apa kata Bilal bin Rabah? Wahai Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang aku kerjakan kecuali setiap aku batal berhadas, kemudian aku ambil air wudhu. Setelah aku ambil air wudhu, kemudian aku sholat 2 rakaat hanya mencari ridha Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Cukup itu saja, tidak ada yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Masya Allah, Bilal bin Rabah seorang mantan budak, kemudian dia bisa menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan paling mulia di hadapan Allah. Bapak Ibu, jadi jangan kita istilahnya males-malesan ya. Jangan kita istilahnya orang itu sering kadang-kadang kita putus asa, kadang minder, pekerjaan kita seperti ini, jangan. Tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita ini mulia kalau kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan sunnah Rasul. Makanya para jamaah yang menjadikan orang mulia itu apa? Di hadapan Allah takwanya dia. Bisa jadi orang sekedar dia cuma bersih-bersih di rumah sakit atau di rumah orang jadi buruh atau di masjid, bisa jadi derajatnya lebih mulia daripada orang yang mungkin kelihatannya dia bos, banyak duit. Kenapa? Karena keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah. Yang penting apa Bapak Ibu? Istiqomah. Makanya ini penting ya. Kunci kalau kita pengen dicintai sama Allah apa? Al-amal ahabbu ilallah adwamu wa ingqal. Amal yang paling disukai oleh Allah sedikit tapi rutin. Nggih, Bapak Ibu, Ustaz, saya mampunya sholat wudu. Ya sudah, itu aja dikerjakan dulu. Saya belum bisa menambah. Jangan tambah dulu kalau belum mampu. Nanti kalau sudah mampu tambah lagi, sudah mampu tambah lagi, terus seperti itu. Jangan kadang kemaruk, ya. Sholat ini kerjakan semuanya. Tapi ketika ada masalah futur dia, akhirnya apa? Pensiun. Yang biasanya dia sholat sunnah rawatib 12 rakaat, sholat tahajud 11 rakaat dan witirnya, tambah lagi sholat duhanya, itu nggak bertahan selama setahun, bertahan cuman berapa? 2-3 bulan. Kenapa? Karena semuanya diayai, nggak istiqomah dia. Kenapa? Bisa jadi karena dia itu hatinya sedang gelisah, ada masalah, ada problem, ada ujian. Akhirnya dia nggak sanggup menghadapi ujian tadi, akhirnya ditinggalkan kebiasaan dia. Makanya para jamaah Bapak Ibu semuanya ya, apa yang kita mampu itu kerjakan dulu. Sampai kita menganggap apa kita mampu nambah lagi. Tapi jangan terlalu banyak dulu. Kebiasaan kita cukup sedekah.
rutin yang sedikit-sedikit. Mau nambah silakan, tapi jangan langsung nambah, tapi sekali itu. Sedikit saja tapi rutin. Masjid, ngasih orang yang tidak mampu, Jumat berkah dan sebagainya. Kita rutin sholat sunnah rawatib aja dulu Bapak Ibu. Kayak Bilal, kita nggak mampu kayak Bilal. Karena apa? Sahabat yang luar biasa ini sudah dijamin masuk surga. Oke? Nah itu. Jadi ini keutamaan di dalam kita beribadah. Yang penting apa? Sedikit tapi rutin ajak. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan tetap kita istiqomah. Kalau seandainya kita istiqomah, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Nah, setiap ada ujian apapun, insya Allah kita bisa menghadapi dengan baik ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini saja yang bisa kita sampaikan para jamaah Bapak Ibu, dan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Dan insya Allah yang akan datang kita akan bahas tentang berbagai keutamaan-keutamaan di dalam ibadah wudu apa saja. Kemudian setelah selesai kita membahas masalah wudu, nanti kita akan terus membahas fikih-fikih ibadah yang lain maupun ibadah salat maupun yang lainnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن